Ya terakhir, illa man amara bisadaqatin aw ma'ruf aw islahi bainan nas. Dari organisasi kemasyarakatan yang diizinkan untuk eksis hadir pada zaman itu adalah ormas-ormas kemasyarakatan, kebajikan dan kebaikan, seperti arisan naik arisan umroh, seperti organisasi menyantuni rumah orang-orang jompo, seperti ormas-ormas perkumpulan kematian, banyak orang mati yang nggak punya apa, ya seperti itulah kira-kira, itu silahkan ya. Wadzalika, yaitu an yajtami ar-rajul al-khair bir-rajul al-khair, orang baik ketemu orang baik, fayaqulu lahu, lalu salah seorang di antara mereka mengatakan kepada temannya, lalu natasaddaq, yuk kita bersedekah ya, ngajak-ngajak orang bersedekah ala fulan, kepada seseorang, faqad alimtu hajatahu, saya tahu dia sedang sangat membutuhkan bantuan, yuk kita bantu ya. Fi khufyatin anil ayun, dia tidak pernah mengeluh dia, tapi dia sedang susah, yuk kita bantu. Au halumma ila ma'rufin, atau ayo kita berbuat kebaikan muayyanan tertentu, naf'aluhu au nahuddu alaihi, yuk kita lakukan atau kita ajak teman-teman yang lainnya. Au halumma nuslihu baina fulan wa fulan, atau yuk kita damaikan antara si fulan dengan si fulan ya. Faqad alimtu, aku tahu, anna bainahuma niza', di antara mereka berdua lagi sedang ada pertengkaran, yuk kita damaikan. Itu perkumpulan-perkumpulan semacam itu, perkumpulan perdamaian, kebajikan, ya bencana alam dan sebagainya, itu silakan go ahead ya, silakan lanjutkan. Tapi kalau perkumpulan yang sifatnya konspirasi politik, kalau sekarang mah ya, zaman dulu kan belum ada partai politik. Ya, dulu mah terlarang partai politik tuh. Ya, akan memecah belah intinya kan gitu kepentingannya. Ya, sekelompok orang yang ideologinya sama, mereka melakukan konspirasi. Oke. Waqad tatakawwanu al-usbah minal khairin, bisa terjadi perkumpulan itu terdiri dari orang-orang yang baik-baik ya, liadai amrin min hadhil umur, untuk melaksanakan salah satu tugas seperti ini. Wa tunfiqu fima bainaha, lalu mereka saling memberikan infak sirran ala nuhud bihadzal amr, secara tersembunyi atau juga terbuka juga bisa, untuk membangkitkan persoalan ini. Fahadza laysa najwa, ini bukan najwa, ini bukan perkumpulan rahasia, ini bukan organisasi di bawah tanah, bukan. Wala ta'amur, dan juga bukan konspirasi ya. Wa mitha masamahu amran, makanya di dalam Al-Qur'an sebenarnya amran, bukan najwa, amrun, sesuatu perkara ya. Wa in kana lahu syaklun najwa, sekalipun bentuknya seperti ormas juga, najwa juga, seperti organisasi politik juga, mungkin ada ketua, ada bendahara, tapi ini bukan najwa, artinya bukan perkumpulan rahasia, bukan organisasi tertutup, bukan organisasi di bawah tanah dan sebagainya. Fi masaratir rajul al-khair lil khairin, artinya untuk mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan orang-orang yang baik, min amsalihi bi amrin fi ma'ruf, untuk menangani masalah kebaikan-kebaikan, ya'lamuhu au khatar lahu, yang diketahui atau juga yang direncanakan, silakan. Ala syartin an yakuna al-ba'itu huwa ibtigha marzatillah, dengan syarat tujuannya, visi dan misinya
semata-mata hanya karena mencari ridha Allah, bukan untuk kepentingan politik dan sebagainya. Betul-betul hanya untuk berbuat baik lillahi ta'ala, itu saja. Jadi tidak ada tujuan-tujuan yang lainnya. Itu persyaratannya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa melakukan hal itu karena ingin mendapatkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, pasti akan diberikan pahala yang sangat besar sekali. Fala yakunu bihawan, sehingga perkumpulan semacam itu bukan didasarkan hawa nafsu, bukan merupakan ambisi-ambisi pribadi, ya. Fi sedekah, dalam sedekah ala fulan terhadap seseorang. Ya, jadi dari sejak dulu juga sudah bisa diamati, sedekah juga punya latar belakang yang berbeda-beda, punya tujuan target yang berbeda-beda. Orang berbuat baik sesuatu nyumbang ini itu, memangnya nggak ada tujuannya? Ada. Iya, di sini tujuannya untuk mencari ridha Allah. Sumbangan itu apa? Untuk merebut suara. Ini sebentar lagi pilihan kubu nih, banyak orang bagi-bagi duit lah. iya, itu. Pilihan bupati, pilihan kubu, pilihan gubernur, pilihan presiden, pilihan legislatif dan sebagainya juga sedekah. Awil islah baina fulan wa alan, atau juga untuk misi perdamaian antara fulan dan fulan, misi perdamaian antara kelompok-kelompok, antara suku dengan suku, bahkan antar negara dengan negara. Ini semuanya dihandle oleh PBB. Ada UNESCO, ada WHO, ada WTO, ada macam-macam lah. Nah, itu semuanya sudah ada di skala dunia, sudah ada sekarang namanya PBB itu. Ya, urusan pendidikan, kebudayaan namanya UNESCO, urusan kesehatan namanya WHO, urusan apa lagi? Pembangunan UNDP dan sebagainya. Itu sudah dihandle dan itu tujuannya. Tetapi ya, namanya PBB tetap aja kepentingan juga bermain di situ. Setiap gerak dari kepentingannya kok, ya. Tapi yang penting bahwa semuanya adalah untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Wala yakunu liyastahira ar-rajul, juga bukan mencari popularitas, untuk mencari kemasyhuran, ya enggak juga. Ya bisa aja Anda soalnya bagi-bagi duit, Anda termasuk kok jadi populer, tato dermawan kan gitu, orang kenal semua. Ya, bi'annahu wallahi rajulun thayyib, wah orang hebat, anak baik, dermawan, ya. Ya, bagi-bagi duit tiap minggu sama anak yatim, ya termasuk kan kita. Apa itu tujuan itu? Tidak. Berbuat baik tujuannya bukan mencari popularitas, tapi ibtigha'a mardatillah, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. Yahuddu ala sadaqah wal ma'ruf, dan juga mengajak-ajak orang lain untuk berbuat baik dan sedekah. Bukan sendirian saja, tapi juga mengajak-ajak orang lain. Wa yasa fil islah bainan nas, juga upaya-upaya yang dilakukan untuk mendamaikan orang-orang yang saling berseteru dan saling bertengkar. Wala takunu hadza hunaka syaibatun, ya, tu'akiru safa al-ittijah ilallah, dan juga tidak ada satu yang diragukan sedikit pun yang nantinya bisa membuat keruh, ya, arahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihadzal khair, dengan kebaikan itu. Fa hadza huwa mafraqut tariq, inilah persimpangan jalan, ya, bainal amal ya'maluhul mar'u wa yuridillah, antara amal perbuatan yang dilakukan seseorang hanya untuk mencari ridha Allah, wa yusibuhu, dan Allah memberi pahala kepadanya, ya, wal amal nafsu, dan amal itu sendiri ya'maluhul mar'u wa yughdibullah, yang menyebabkan Allah menjadi marah, wa yaktubuhu fi sijil sayyi'at, dan ditulis dalam kitabnya sebagai perbuatan kejahatan. Ini banyak terjadi, kelihatannya kebaikan, tapi malaikat yang mencatatnya sebagai kejahatan. Kita sendiri tahu
bahwa ketika kita berbuat baik, apakah tujuannya baik atau buruk, Allah tahu dan tidak bisa disembunyikan kok. Kita juga tahu. Iya, ya kalau kita sudah tahu ya jangan mengharap pahala, nggak diksi saja untung. Iya, ya artinya kita memberi uang untuk mengacaukan satu sistem yang sudah indahnya begitu berlaku, kita main uang, akhirnya kan rusak sistem itu. Ya kan, akhirnya yang tadinya dari dulu situ berjalan baik, anak-anak yang berbakat terjaring, ya kan gitu, diurus oleh negara, tapi karena dengan adanya Anda main uang, akhirnya yang terjaring anak-anak tidak berbakat hanya karena anaknya orang kaya, kan begitu biasa. Iya kan terjadi kan, yang on tuh anak-anak yang berbakatnya nggak terjadi semuanya itu, ya kan hasil bermain. Untuk jadi juara satu juga pakai uang juga, ya kan begitu, ya kan ngerusak itu dapat pahala nggak? Ya enggak dong, berbagi duit juga. Ya siap-siap aja. Wa yaktubuhu fi sijilis sayyiat, akan tulis dalam buku keburukan. Jadi ada sistem pembukuan itu ada dua, ada sistem satu buku, sistem dua buku pemasukan dan buku pengeluaran kan gitu. Jadi ada buku kebaikan dan buku keburukan semacam itu. Wa man yushaqiqir rasul, kita lanjutkan, barang siapa yang melawan Rasulullah min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah dia mendapatkan hidayah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang beriman, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia, wa nuslihi jahannama, dan akan kami bakar dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, sebagai tempat kembali yang paling buruk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni ketika dimusyrikan, disekutukan, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, selain itu Allah akan mengampuninya. Liman yasha, bagi orang yang dikehendaki Allah. Wa man yusyrik billahi, barang siapa yang mensekutukan Tuhan, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah tersesat jauh sekali. Wa qad dzakara fi sabab nuzul hadhihi al-majmu'ati min al-ayat, telah dijelaskan mengenai sebab turunnya ayat-ayat ini. Anna Bashir bin Ubairaq itu seorang Yahudi, qadir tadda, telah murtad, keluar dari Islam, wal tahaqa bil musyrikin, lalu dia bergabung dengan orang-orang musyrik. Ya, min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah dia mendapatkan hidayah, artinya setelah dia masuk Islam, keluar lagi, musyrik lagi. Faqad kana fi sufufil muslimin, dia pernah ikut dalam barisan umat Islam. Tsumma taba'a ghairu sabilil mu'minin, kemudian dia ikut bergabung dengan orang-orang yang non mukmin, orang yang tidak beriman. Walakin an-nas'am, tetapi nas di sini adalah sifatnya adalah umum, ya, tidak disebutkan siapa namanya, tapi namanya Bashir bin Ubairaq itu tidak disebutkan. Jadi nas itu bersifat umum, berlaku umum. Ya, yang tabiqu ala kulli hadatin, yang bisa diterapkan pada kondisi apa saja. Wa yuwajihu kull hadatin, dan menghadapi kondisi apa saja, min masyaqqatir rasul, ketika dia melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa masyaqqatihi kufrun, dan melawan Rasul, ya, berseberangan dengan Rasul adalah kekufuran, wa syirkun, dan kesyirikan, wa riddatun, dan kemurtadan, yang tabiqu alaiha, semuanya mengena seperti itu. Ma yantabiqu ala dzalika al-hadits al-qadim, seperti yang terjadi pada peristiwa yang dahulu itu. Wal masyaqqatu lughatan, masyaqqah itu apa lughatan? An yakhudal mar'u syaqqan muqabilan lisyaqqil ladzi ya'khuduhu al-akhar, yaitu ketika Anda mengambil satu front yang berhadapan dengan front orang lain, itu namanya masyaqqah.
Jadi berhadap-hadapan, membuat barisan yang berlawanan. Itu secara bahasa. Walladzi yushaqqur rasul, dan yang melawan rasul itu adalah sallallahu alaihi wasallam, huwa alladzi ya'khudhu lahu syaqqan, yang membuat satu barisan, wasaffan ghaira saffil, bukan barisannya, wal janib wasyaq alladzi ya'khudhuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membikin barisan sendiri berhadapan dengan barisan Rasulullah, namanya ngelawan gitu aja lah ya, memberikan perlawanan. Wa man hadza ayatakhidha lahu manhajan lil hayati kulliha ghada manhaji, artinya dia memegangi agama yang berbeda dengan agama yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhtara lahu tariqan, dan dia memilih jalan ghaira tariqihi, bukan jalannya Rasulullah. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa yahmilu min indillah manhajan kamilan lil hayat yastamilu alal aqidah wa sya'air at-ta'budiyah. Nabi Muhammad datang membawa satu ajaran yang sempurna untuk kehidupan ini, mencakup akidah, mencakup seremoni-seremoni, ibadat, dan lain sebagainya. Kama yastamilu ada syariah, seperti juga mencakup urusan syariat, hukum, wan nizam al-waqi, dan sistem yang realistis, lijawani bil hayat, dalam segala lini kehidupan, al-basyariyah kulliha, semuanya. Wa hadhi wa tilka, ini dan itu semuanya, kilahuma, kedua-duanya, jismu hadzal manhaj, adalah merupakan kesatuan organ dari ajaran agama ini, ya bihaitsu tuzhiqu, ya tuzhaqu ruhu hadzal manhaj, yang bisa membuat kematian ajaran semacam ini, idza syatara jismahu, ya idza syutira jismuhu fa akhadha minhu syaqqan wa tarahu syaqqin. Jadi kalau dibelah satu organ yang itu, ya mati syariatnya, artinya tidak bisa dipisah-pisah, bahwa agama merupakan satu kebulatan. Au yu'minu walladzi yushaqqir rasul, dan yang melawan Rasulullah itu adalah huwa kullu man yungkiru manhajahu jumlatan, yaitu orang yang menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi secara total, ya, jumlatan seluruhnya. Au yu'minu ba'dahu yu'minu bi ba'din wa yakfuru ba'd, atau percaya sebagian, mengingkari sebagian, atau seluruhnya menolak, atau sebagian. Ya, yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Ada sebagian percaya, sebagian juga tidak. Lalu fa yakhudhu bi syaqqin minhu wa yatrahu syaqqan. Ini diambil, yang itu dibuang. Jadi ya itu. Haji berangkat, tapi kalau sholat sudah. Kalau makan belum, kalau sholat sholat. Iya, sholatnya enggak. Ada lagi yang puasanya rajin, tapi nggak mau naik haji. Ada yang haji tiap tahun, tapi sembahyangnya enggak haji. Begitulah kira-kira. Iya, kelakuan begitu masih ada sekarang. Iya, sholatnya rajin, tapi kalau zakat nggak mau, ya ada. Ya seperti itulah. Ya, kelakuan itu masih ada sekarang. Ya, semacam itu. Lalu akhirnya waqad iqtadat rahmatullah bin nas, kalau demikian Allah melimpahkan segala rahmatnya kepada seluruh manusia, Allah yahiqqa alaihim al-qaul, jangan sampai mereka mendapat hukuman siksaan, wala yaslu jahannam, dan supaya jangan mereka dijebloskan ke dalam neraka jahanam, wasat masira illa ba'daan yursila ilaihim rasulah, kecuali kalau Allah sudah mengajukan seorang rasul. Atas dasar rahmat Allah lah, Allah tidak akan menghukum siapapun
yang melakukan kesalahan ketika belum didatangi oleh seorang rasul ya, belum mendapatkan hidayah. Wa bada'an yubayyinu lahum, dan setelah diterangkan pada mereka, wa bada'an yatabayyinul huda, dan setelah mereka mendapatkan hidayah, tsumma yakhtaru ad-dalalata, kemudian ternyata yang dipilih kesesatan, wahya rahmatullahi al-wasi'ah, dengan rahmat Allah yang luas itu, al-haniyah yang sangat sayang, ala hadzal makhluk ad-dhaif, atau makhluk yang lemah ini. Wa idza tabayyana al-huda, ketika sudah jelas dia mendapatkan hidayah, aidza alima anna hadzal manhaj min indillah, artinya setelah dia meyakini bahwa agama ini adalah dari Allah, tsumma syaqqa rasul, kemudian tetapi dia tetap melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi walam yattabi'hu walam yattabi'hu, kemudian dia tidak mengikutinya, wa yuti'hu, dan juga dia tidak mentaatinya, walam yarda bimanhaji, dan dia tidak rela menerima ajaran agama Tuhan Allah, alladzi tabayyanahu, yang sudah sekian jelasnya, fa inda idzin, baru ketika itulah yaktubullahu alaihi ad-dalal, baru Allah menentukan bahwa orang itu adalah orang yang tersesat. Kalau tidak mendapatkan hidayah, belum kedatangan Rasul, ya Allah akan tetap melimpahi kasih sayangnya kepada manusia ini. Wa yuwallihi al-wijhata allati tawallaha, dan nanti wajahnya akan dipalingkan oleh Allah sesuai dengan perpalingan mereka. Wa yalhaquhu bil kufar, dan akan dikategorikan dengan orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, alladzina tawajjaha ilaihim, yang diarahkan tadi. Wa hiqwa alaihi al-adab, ya al-madhkur fil ayati binassihi. Dan nanti di akhir zaman, di akhir nanti orang itu akan mendapatkan siksaan. Uman yushaqiq rasul, barang siapa yang melawan Rasulullah, min ba'di ma tabayyana al-huda, setelah dia mendapatkan hidayah, wa yatabi' ghayra sabilil mu'minin, ternyata dia mengikuti jalannya orang yang tidak beriman, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, dan akan kami jebloskan dalam jahanam, wasat masira, itulah tempat yang paling buruk sebagai tempat kembali. Udah gitu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi